Halo semua, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi tentang distribusi peluang. Sebelum rekan-rekan menyimak materi dari kami, mari kita perkenalan terlebih dahulu. Distribusi peluang atau disebut juga dengan distribusi peluang peubah acak merupakan materi lanjutan dari materi peluang. Pada materi peluang kita mengenal adanya percobaan, eksperimen, statistika. Hasil percobaan ini dapat berupa bilangan nyata, bilangan real, identifikasi numerik atau deskripsi numerik. Dalam bilangan real, dari hasil percobaan disebut dengan peubah acak. Jika nilai semua peluang peubah acak dinyatakan dalam sebuah rumus, maka rumus yang demikian itu disebut dengan fungsi peluang atau distribusi peluang. Distribusi peluang merupakan suatu daftar yang berisi semua kemungkinan hasil dari suatu percobaan acak dan seberapa besar peluang masing-masing hasil tersebut terjadi. Distribusi peluang dinotasikan dengan P, X, sama dengan P, X sama dengan X. Simbol X, kapital, menyatakan nama dari peubah acak, sedangkan X menyatakan salah satu dari nilai-nilai peubah acak tersebut. Selain dengan huruf X, nama peubah acak dapat menggunakan huruf yang lain. Hasil yang mungkin dari suatu percobaan dapat berupa nilai diskrit atau kontinu. Distribusi peluang dapat disajikan dengan menggunakan rumus, fungsi tertentu, tabel dan grafik. Variabel acak, random variable, adalah suatu fungsi yang menghubungkan setiap elemen dalam ruang sampel dengan sebuah bilangan real. Dalam eksperimen statistika, kita seringkali tidak tertarik pada hasil spesifik itu sendiri, melainkan pada nilai numerik yang menyertainya. Misalnya, jika kita melempar dua buah koin, ruang sampelnya adalah A, AG, GA, gang. Jika kita mendefinisikan variabel acak X sebagai jumlah angka yang muncul, maka nilai dari X bisa berupa 0, 1, atau 2. Disinilah peran variabel acak, mengubah hasil kualitatif menjadi data kuantitatif yang bisa dihitung. Variabel acak dibagi menjadi dua berdasarkan nilai-nilai yang dimilikinya. 1. Variabel acak diskrit. Variabel acak diskrit adalah variabel yang nilainya dapat dihitung, countable, dan biasanya berupa bilangan bulat. Nilai-nilai ini memiliki jarak atau lompatan di antaranya. 2. Variabel acak kontinu. Variabel acak kontinu adalah variabel yang dapat mengambil nilai apapun dalam rentang atau interval tertentu. Nilainya tidak terbatas dan seringkali diperoleh melalui pengukuran. Untuk variabel diskrit, kita menggunakan fungsi massa peluang, probability mass function, PMF. Untuk variabel kontinu, kita menggunakan fungsi padat peluang, probability density function, PDF. Peluang diskrit adalah cabang probabilitas yang berhubungan dengan variabel acak yang memiliki nilai-nilai yang dapat dihitung, countable. Variabel diskrit memiliki lompatan antar nilainya. Contoh paling klasik adalah melempar dadu. Anda bisa mendapatkan angka 1, 2, 3, 4, 5, atau 6. Anda tidak mungkin mendapatkan angka 2,5. Karena hasilnya terbatas dan dapat didaftar, inilah yang disebut dengan distribusi peluang diskrit. Jenis-jenis distribusi peluang diskrit. 1. Distribusi Bernoulli. Distribusi probabilitas yang berpengaruh pada proporsi populasi yang tidak diketahui dikenal dengan istilah parameter. Seringkali sebuah percobaan memiliki dua kemungkinan, yaitu sukses dan gagal. Percobaan yang diulang dan memiliki konsidi tersebut disebut distribusi Bernoulli. Pada tiap percobaan atau trial, peluang sukses P, S, adalah sama dan dapat disimbolkan dengan P sama dengan P, S. Peluang gagal, maka P, F, sama dengan 1P pada setiap trial dan dapat disimbolkan dengan Q, sehingga P plus Q sama dengan 1. 2. Distribusi binomial. Digunakan ketika sebuah percobaan hanya memiliki dua kemungkinan hasil, sukses atau gagal, yang dilakukan secara berulang. Distribusi binomial tergantung pada jumlah N dan P, di mana N adalah banyaknya percobaan sukses scan pada percobaan Bernoulli, sedangkan P merupakan peluang sukses pada setiap percobaan. 3. Distribusi Poisson. Percobaan Poisson yaitu eksperimen yang menghasilkan nilai numerik dari variabel acak X pada jumlah hasil yang terjadi selama interval waktu tertentu atau di wilayah tertentu. Interval waktu yang terjadi dapat berupa menit, hari, bulan, minggu, bahkan tahun. Distribusi peluang kontinu adalah peubah acak yang dapat memperoleh semua nilai pada skala kontinu. Ruang sampel kontinu adalah bila ruang sampel mengandung titik sampel yang tak terhingga banyaknya. Syarat dari distribusi kontinu adalah apabila fungsi f, x, adalah fungsi padat peluang peubah acak kontinu x yang didefinisikan di atas himpunan semua bilangan real R bila 1. F, x, 0 untuk semua x, e, r tak terhingga. 2. F, x, dx sama dengan 1 tak terhingga tak terhingga. 3. P, a kurang dari x kurang dari b, sama dengan f, x, dx. Distribusi normal, Gaussian, mungkin merupakan distribusi probabilitas yang paling penting baik dalam teori maupun aplikasi statistik.
Distribusi ini paling banyak digunakan sebagai model bagi data real di berbagai bidang yang meliputi antara lain karakteristik fisik makhluk hidup, berat, tinggi badan manusia, hewan, del. Terdapat 4 alasan mengapa distribusi normal menjadi distribusi yang paling penting. A. Distribusi normal terjadi secara alamiah. B. Beberapa variabel acak yang tidak terdistribusi secara normal dapat dengan mudah ditransformasi menjadi suatu distribusi variabel acak yang normal. C. Banyak hasil dan teknik analisis yang berguna dalam pekerjaan statistik hanya bisa berfungsi dengan benar jika model distribusinya merupakan distribusi normal. D. Ada beberapa variabel acak yang tidak menunjukkan distribusi normal pada populasinya, namun distribusi dari rata-rata sampel yang diambil secara random dari populasi tersebut ternyata menunjukkan distribusi normal. Distribusi Students T adalah distribusi yang ditemukan oleh seorang mahasiswa yang tidak mau disebut namanya. Untuk menghargai hasil penemuannya itu, distribusinya disebut distribusi student yang lebih dikenal dengan distribusi T, diambil dari huruf terakhir kata student. Distribusi Chi kuadrat merupakan distribusi yang banyak digunakan dalam sejumlah prosedur statistik inferensial. Distribusi Chi kuadrat merupakan kasus khusus dari distribusi gamma dengan faktor bentuk alfa sama dengan V2, di mana V adalah bilangan bulat positif dan faktor skala beta sama dengan 2. Berikut ini diberikan rumusan beberapa ukuran statistik deskriptif untuk distribusi Chi kuadrat. Mean, nilai harapan, mu X sama dengan E, sama dengan V. Varians, sigma 2X sama dengan 2V. Kemencengan, skewness, beta 1 sama dengan alpha 23 sama dengan 8V. Keruncingan, kurtosis, beta 2 sama dengan alpha 4 sama dengan 3, 4V plus 1. Gaspers, 1989 banding 251. Secara teori sebaran F merupakan rasio dari 2 sebaran Chi kuadrat yang bebas. Oleh karena itu peubah acak F diberikan sebagai F sama dengan X12, V1 X22, V2. Di mana X21 sama dengan nilai dari sebaran Chi kuadrat dengan derajat bebas V1 sama dengan N1-1 X22 sama dengan nilai dari sebaran Chi kuadrat dengan derajat bebas V2 sama dengan NN-1. Oleh karena itu sebaran F mempunyai 2 derajat bebas yaitu V1 dan V2. Misal, kita ingin mengetahui nilai F dengan derajat bebas V1 sama dengan 10 dan V2 sama dengan 12. Maka jika alfa sama dengan 0,05 dari tabel F diperoleh nilai F 0,05, 10,12 sama dengan 2,75. Terkadang akan sangat berguna untuk menggunakan probabilitas kumulatif di mana probabilitas tersebut dapat digunakan untuk menemukan fungsi massa probabilitas, PMF, dari suatu variabel random. Maka dari itu menggunakan probabilitas kumulatif ini merupakan suatu metode alternatif untuk mendeskripsikan distribusi probabilitas dari suatu variabel random. Fungsi probabilitas kumulatif dari variabel random diskrit X ini dapat dinotasikan sebagai berikut. F, X, sama dengan P, X, X, sama dengan X1 ses F, C. Untuk variabel random diskrit X, F, X, memenuhi ketentuan berikut. 1. F, X, sama dengan P, X, X, sama dengan X1 SXF, C. 2. OF, X, 1. 3. Bila X, Y, kemudian F, X, F, Y. Metode alternatif untuk mendeskripsikan suatu variabel random diskrit ternyata juga dapat digunakan untuk variabel random kontinu. Fungsi distribusi kumulatif dari variabel random kontinu X adalah F, X, sama dengan P, X, SX, sama dengan S derajat of U, du, for 00 kurang dari asteris kurang dari ko. Menjabarkan definisi dari F, X, ke segala lini memungkinkan kita untuk mendefinisikan distribusi probabilitas kumulatif untuk semua bilangan real, nyata. Nah teman-teman, kita masuk ke soal ya. Di sini ada soal distribusi peluang diskrit, soalnya bisa kalian baca ya. Jadi, bayangin ada perusahaan obat lagi nyoba obat baru ke 10 orang pasien. Obat ini punya peluang sukses, berhasil bikin pasien sembuh, membaik, sebesar 70% atau 0,7 buat setiap orang. Artinya peluang gagalnya sama dengan 30% atau 0,3. Pertanyaannya, berapa peluangnya obat ini berhasil tepat di 7 orang dari 10 orang itu? Ini namanya soal distribusi binomial, yaitu menghitung peluang berhasil tepat sebanyak sekian kali dari beberapa percobaan yang sama. Cara mikirnya gampang banget. Bayangin tiap pasien itu seperti lempar koin spesial. Kepala sama dengan berhasil, P sama dengan 0,7, ekor sama dengan gagal, P sama dengan 0,3. Kita lempar 10 kali, karena 10 pasien, dan kita mau tepat 7 kepala, tepat 7 berhasil. Rumusnya cuma 1, P, tepat 7 berhasil,
sama dengan cara memilih 7 orang dari 10 tanda kali peluang berhasil 7 kali tanda kali peluang gagal 3 kali. Ditulis matematis jadi, P, X sama dengan 7, sama dengan C, 10,7 tanda kali, 0,7 tanda kali, 0,3 tanda kubik. Langkah hitungnya pelan-pelan. 1. C, 10,7, sama dengan jumlah cara memilih 7 orang dari 10 yang berhasil, sisanya 3 otomatis gagal. Nilainya sama dengan 120, ini bisa dihitung pakai kalkulator atau rumus kombinasi, hasilnya memang 120. 2. 0,7 pangkat 7 0,082353, artinya kalau berhasil 7 kali berturut-turut peluangnya segitu. 3. 0,3 pangkat 3 sama dengan 0,027, gagal 3 kali berturut-turut. 4. Kalikan semuanya, 120 tanda kali 0,082353 tanda kali 0,027 0,2668. Jadi peluangnya sekitar 0,267 atau 26,7%. Kesimpulan dalam bahasa sehari-hari, ada kira-kira 26-27% peluang bahwa obat ini bakal berhasil tepat di 7 orang dari 10 orang yang dicoba. Bukan kecil, bukan juga besar-besaran, lumayan realistis sih buat obat yang katanya punya peluang sukses 70%. Nah, sekarang kita masuk ke soal distribusi peluang kontinu. Jadi teman-teman, tinggi badan cowok dewasa di sebuah kota itu berbentuk kurva lonceng, distribusi normal. Rata-ratanya 170 cm. Min sama dengan mu sama dengan 170, standar deviasinya 10 cm, sigma sama dengan 10, artinya kebanyakan orang tingginya di sekitar 160-180 cm, tapi ada yang lebih pendek atau lebih tinggi. Pertanyaannya, kalau kita ambil satu cowok secara acak, peluangnya berapa ya tingginya antara 160 cm sampai 180 cm? Cara mikirnya simpel banget, di distribusi normal, ada aturan jempolan yang disebut aturan 68-95-99.7. Sekitar 68% orang berada dalam satu standar deviasi dari rata-rata 170 tanda kurang lebih 10-160 cm sampai 180 cm. Sekitar 95% dalam dua standar deviasi. Sekitar 99,7% dalam tiga standar deviasi. Jadi, secara langsung kita tahu bahwa sekitar 68% cowok di kota itu tingginya antara 160 sampai 180 cm. Tapi biar lebih akurat, orang biasanya pakai Z-score dan tabel distribusi normal atau kalkulator sekarang. Langkahnya, 1. Ubah tinggi badan jadi Z-score, jarak dari rata-rata dalam satuan standar deviasi. Untuk 160 cm, Z sama dengan 160 sampai 170. 10 sama dengan minus 10 per 10 sama dengan minus 1 untuk 180 cm. Z sama dengan 180 sampai 170. 10 sama dengan 10 per 10 sama dengan plus 1. 2. Artinya kita mau tahu peluang di antara Z sama dengan minus 1 sampai Z sama dengan plus 1. 3. Dari tabel distribusi normal standar atau hafalan. Area di bawah kurva antara Z sama dengan minus 1 sampai Z sama dengan plus 1 itu 0,6826 atau 68,26%. Jadi jawabannya, peluang seorang pria terpilih secara acak tingginya antara 160 cm dan 180 cm adalah sekitar 68,26% atau kira-kira 68%. Jadi kesimpulannya, distribusi peluang merupakan konsep dalam statistika yang menjelaskan bagaimana peluang suatu variabel acak tersebar. Variabel acak menghubungkan hasil suatu percobaan dengan nilai numerik sehingga lebih mudah dianalisis. Distribusi peluang terbagi menjadi dua, yaitu distribusi diskrit dan distribusi kontinu. Secara umum, distribusi peluang digunakan untuk memahami pola penyebaran data dan mendukung analisis statistik. Gemes, 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 gemes.